Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Maulana dengan NPM 333111976 dari kelompok 3. Tujuan dibuatnya dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas video dari teknik manufaktur 2 dengan modul mesin bubut konvensional. Mesin bubut konvensional adalah suatu mesin perkakas yang umumnya memproduksi benda dengan wujud berpenapang silindris. Mesin bubut konvensional ini digunakan sebagai pemotongan benda kerja dengan metode berputar serta dikenakan pada pahat. Akan tetapi terdapat juga mesin bubut yang mana pahat bubutnya berputar serta benda kerjanya diam. Prinsip kerja dari mesin bubut konvensional ini adalah dengan memasang benda kerja pada cekam yang berputar dengan pahat potongnya dipasang pada tool post. Kemudian untuk dapat digunakan secara maksimal, mesin bubut ini memiliki bagian utama yang dapat menunjang kinerja mesin seperti halnya sama dengan mesin kukas yang lainnya. Yaitu yang pertama ada kepala tetap atau headstock yang berfungsi sebagai dudukan dari bagian-bagian pembudut mesin bubut, diantaranya adalah cekam atau cak sebagai penjepit atau pemegang benda kerja, kolet, senter tetap atau plat pembawa rata, faceplate, dan plat pembawa berekor driving plate. Yang kedua adalah kepala lepas atau tailstock. Tailstock ini memiliki fungsi sebagai dudukan senter putar, rotary center tetap, cekam bor atau cak drill, dan mata bor yang bertangkai lurus yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan pada lubang tirus sleeve pada kepala lepas. Yang ketiga ada meja mesin yang memiliki fungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan penyangga, dan juga sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Yang keempat adalah eretan atau carriage yang memiliki fungsi sebagai pengatur pada saat proses penyayatan atau permakanan berlangsung. Ada beberapa jenis eretan yang memiliki kegunaan berbeda-beda. Pertama ada eretan memanjang atau longitudinal carriage yang memiliki fungsi untuk melakukan gerakan pemakanan atau penyayatan dengan arah memanjang, mendekati atau menjauhi spindle mesin secara manual maupun otomatis, panjang meja mesin, dan sekaligus juga sebagai dudukan dari eretan melintang. Yang selanjutnya ada eretan melintang atau cross carriage yang memiliki fungsi untuk gerakan pemakanan atau penyayatan dengan arah melintang yang mendekati atau menjauhi sumber senter secara manual maupun otomatis, dan sekaligus juga sebagai dudukan dari eretan atas. Kemudian ada eretan atas top carriage yang memiliki fungsi untuk melakukan penyayatan atau pemakanan dengan biasanya manual, tidak bisa otomatis dengan sudut yang dikehendaki sebagai penyetelan. Yang kelima adalah porous transporter yang merupakan suatu poros yang berulir yang memiliki bentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth dengan satuan inci dan metrik milimeter, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu proses pembubutan secara otomatis. Yang keenam adalah pahat, memegang pahat atau tool post yang memiliki fungsi untuk menjepit atau memegang pahat. Selanjutnya adalah pembahasan tentang formwork instruction. Dari benda kerja formwork instruction terdapat 9 tahapan proses pengerjaan. Yang pertama adalah tahapan membentuk benda kerja dengan diameter awal 32 mm dan panjangnya adalah 100 mm. Kemudian tahapan yang kedua adalah melakukan pelubangan awal atau biasa disebut drilling. Drilling ini dimasukkan pada ujung mata senter putar. Fungsi dari drilling ini ketika melakukan pembubutan kartel dan ulir, benda kerja itu tidak goyang. Selanjutnya ada tahapan yang ketiga adalah tahapan chamfer. Tahapan chamfer ini berfungsi agar benda kerjanya tidak tajam. Sebenarnya chamfer ini akan hilang ketika dilakukan pembubutan ulir. Kemudian jarak chamfernya adalah sebesar 1,5 mm. Kemudian tahapan yang keempat adalah tahapan pembubutan memanjang. Yang pertama, tahapan pembubutan yang memanjang ini berfungsi untuk mengurangi diameter benda kerja. Pemakanan yang pertama itu sebesar 3 mm. Kemudian yang tahapan yang kelima ada tahapan pembubutan memanjang yang kedua. Tahapan pembubutan memanjang ini berfungsi untuk mengurangi diameter benda kerjanya. Pemakanan keduanya sama seperti yang pertama, yaitu 3 mm. Tahapan yang keenam adalah tahapan pembubutan alur yang pertama. Pada tahapan awal pemakanannya sebesar 3 mm. Tahapan yang ketujuh adalah tahapan pembubutan alur yang kedua. Tahapan kedua ini pemakanannya sama seperti yang pertama, yaitu 3 mm. Kemudian tahapan yang delapan adalah tahapan penguliran. Jenis ulir yang digunakan itu adalah jenis ulir matris dengan sudut 60 derajat, dan kode yang digunakan adalah M20 × 1, yang mana artinya itu
M sebagai ulun matris serta 20 adalah diameter mayor dan 1 adalah jarak pitchnya, jarak antar puncaknya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan pembubutan kartel atau cooling. Tahapan pembubutan kartel ini berfungsi agar benda kerjanya itu tidak licin saat dipegang. Panjang per kartelnya itu adalah 10 mm. Mungkin itu saja penjelasan dapat saya samakan dari tugas video praktikum teknik manufaktur 2 dengan modul mesin bubut konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.